Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktor ketiga laki-laki bungsu dari dua saudara, orang yang pembawaannya pendiam tapi dengan kerjanya teman-temannya cukup segan. Orang yang tidak banyak bicara tapi ulet bekerja begitu teman-temannya menilai. Ketika terjadi bencana gempa di Yogyakarta, dia aktif mencari bantuan. Ketika bantuan berhasil diperolehnya langsung dikirimkan ke posko umum dusunnya. Walau dengan demikian tidak menjamin dia dan keluarganya mendapat jatah pembagian bantuan tersebut. Lulusan STM yang kemudian tertarik untuk berkiprah di angkringan dan ia menjadi pemimpin radio tersebut. Saat ulang tahun angkringan tahun 2005, dia berhasil mengadakan acara yang melibatkan cukup banyak pihak termasuk Bupati Bantul. Saat itu diadakan pula lomba mocopatan dan solawatan yang diikuti cukup banyak peserta baik dari desa maupun luar desa di Sidoarjo. Angkringan menyiarkan secara langsung acara tersebut sehingga dapat diketahui oleh warga yang tidak dapat datang ke balai desa. Aktor keempat, seorang perempuan yang selain aktif siaran di angkringan dan anggota Fukowati, dia juga menjadi tulang punggung keluarganya. Pada awalnya dia mengaku sebagai perempuan kerap digunjingkan tetangganya apabila pulang larut malam setelah siaran atau rapat di angkringan. Baginya selama apa yang dia lakukan benar, dia tetap jalan terus termasuk aktivitasnya di malam hari untuk siaran di angkringan. Akan tetapi lama-kelamaan tetangganya tidak lagi mempermasalahkannya. Sambil tersenyum dia mengatakan, entah tahu dan sadar apa yang saya lakukan sebenarnya atau mereka bosan barangkali. Melalui pendekatan yang dilakukannya terhadap anggota staf kelurahan, dia juga berhasil mengajak koordinator Kesra Timbul Harjo untuk turut terlibat mengisi acara di angkringan. Menurutnya, keterlibatan birokrasi ini diharapkan sebagai awal kesadaran birokrasi desa untuk menyebarluaskan berbagi informasi yang dibutuhkan masyarakatnya. Saat bencana gempa terjadi, kakinya tertimpa reruntuhan sehingga sampai saat ini kedua kakinya lumpuh. Aktor kelima adalah orang yang sangat diandalkan untuk urusan teknik di angkringan. Komitmennya cukup tinggi pada kelangsungan angkringan. Dialah yang dengan alat seadanya langsung mengudara tepat 7 hari setelah gempa menimpa beberapa daerah di Yogyakarta dan memporak-porandakan Timbul Harjo. Dia orang paling tua yang terlibat di angkringan, dan di rumahnya para pengelola angkringan juga sering berkumpul. ST adalah lulusan sekolah teknik, bapak seorang perempuan. Selain teknisi yang diandalkan angkringan di dusun tempatnya tinggal, dia termasuk orang yang disukai lingkungannya. Hampir setiap malam beranda depan rumahnya selalu disinggahi tetangga untuk mengobrol. Pada saat bencana, selain dia cukup aktif mencari bantuan keluar desa, di seberang rumahnya dibangun dapur umum dan posko pengungsian. Dari rumahnya, bantuan obat-obatan dan makanan dikelola dan didistribusikan ke warga dusun sekitarnya. Pasca gempa, di halaman rumahnya pula sebuah tenda plastik yang menaungi alat siaran dibangun seadanya sebagai studio darurat angkringan. Selama angkringan belum pindah ke studio baru, maka dari rumahnya lah angkringan saat itu mengudara. Aktor keenam adalah perempuan muda yang terlibat angkringan sejak lulus SMA sampai lulus D3, sudah bekerja di Yogyakarta. Dia juga pengurus organisasi jaringan radio komunitas Yogyakarta. Walaupun menurut pengakuannya dia tidak aktif kecuali memang ada kegiatan atau program yang dijalankannya. Perempuan ini adalah bungsu dari 3 bersaudara. Awalnya dia ikut karena ada pelatihan jurnalistik untuk anak Karang Taruna dari seluruh dusun Timbul Harjo. Ketika ayahnya tahu sebagai pengurus RW dan LKMPD, maka dia disarankan untuk ikut. Informan mengaku telah beberapa kali mendapatkan pelatihan jurnalistik walau masih ditekankan pada media cetak. Karena saat itu kebetulan selain radio angkringan, buletin angkringan juga masih terbit. Setelah ikut pelatihan, aktor tersebut sering ikut berkumpul di radio angkringan. Saat ini aktor sudah bekerja dan memiliki kamar pondokan di Yogyakarta karena menurutnya kadang terlalu lelah untuk pulang ke Timbul Harjo sepulang kerja. Walaupun begitu, aktor masih cukup sering sengaja pulang ke Timbul Harjo kalau ada acara atau berkumpul dengan teman-temannya di angkringan.
Aktor ini mengemukakan keterlibatan dia sebagai perempuan di angkringan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengikis pandangan negatif terhadap perempuan yang beraktivitas malam hari di luar rumah dalam komunitasnya. Saat bencana gempa terjadi, dia termasuk salah satu seorang yang turut aktif mencari bantuan dari dusunnya. Aktor ketujuh masih berstatus mahasiswa di UGM. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Kedua orang tuanya karyawan sehingga termasuk kelas menengah di desa. Di angkringan banyak orang terlibat dalam proses pencarian informasi, pengolahan, dan melakukan sharing dengan radio lain baik secara langsung maupun melalui siar. Latar belakang pendidikannya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan menurutnya cukup membantu untuk memahami dan mengeksplorasi berbagai isu di desa, khususnya masalah ternak atau unggas. Sebagai mahasiswa, aktor mengaku memiliki waktu yang cukup untuk terlibat. Oleh karena itu, ia juga termasuk yang aktif membangun jaringan dengan teman-teman radio komunitas lainnya. Menurutnya, saling tukar informasi ini sangat membantu untuk menyikapi atau mengatasi berbagai masalah di Timbul Harjo, misalnya flu burung, ganti rugi bagi warga terkena sutet, dan lain-lain. Keberadaan aktor-aktor tersebut menjadi faktor penting atau melatar belakangi perkembangan dan kelangsungan angkringan sebagai media komunitas. Sebagai kelas menengah di desa, para aktor ini relatif memiliki pendidikan dan kehidupan yang cukup baik di komunitasnya. Mereka juga relatif lebih dihargai oleh beberapa tokoh tua karena tergolong kelompok yang berpendidikan minimal SLTA, beberapa mahasiswa atau sarjana yang sudah bekerja. Kontinuitas para aktor dalam mempertahankan keberadaan angkringan dari segi ideologi, teknis, dan operasional tampaknya mempengaruhi keterlibatan aktor-aktor lainnya untuk menjadi pengelola atau sekadar mengisi acara. Menurut para aktor, masalah kejelasan informasi dapat menjadi awal kesadaran masyarakat untuk terlibat melakukan kontrol sosial. Menurut salah seorang informan, umumnya masalah yang muncul di desa itu cepat menyebar dan menjadi rahasia umum. Akan tetapi ketika itu menyangkut kepentingan publik dan perlu ditindaklanjuti, seringkali informasinya simpang siur bahkan tidak ada. Oleh karena itu, para aktor secara sadar ingin menjadikan angkringan sebagai saluran informasi warga Timbul Harjo. Menurut aktor atau informan yang menjadi pendiri angkringan, walaupun beberapa acara hiburan dan budaya dikembangkan, akan tetapi tetap tidak boleh meninggalkan fungsi utama angkringan sebagai kontrol sosial melalui berbagai informasi yang disebarkannya. Artinya, mereka berharap dapat menyebarluaskan berbagai informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dengan cara itu, mereka berharap dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang terjadi di desanya. Apabila suatu saat masyarakat mendapat ketidaksesuaian atau penyelewengan yang terjadi, maka diharapkan melalui media ini masyarakat juga mampu melakukan kontrol atau kritiknya. Sebagai contoh, ketidakjelasan informasi dan prosedur dalam pembuatan KTP atau surat tanah sering menyulitkan masyarakat untuk bisa melakukan apa-apa. Apabila masyarakat tidak mengetahui informasi atau data yang sebenarnya tentang suatu urusan di desa, maka masyarakat seringkali merasa dibodohi. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan dalam pernyataan berikut. Karena kita merasa masyarakat kita itu sering dibodohi dari pengurusan kecil seperti pengurusan KTP, pengurusan untuk tanah aja seperti dipersulit dan birokrasinya kadang lama. Wawancara NN. C. Kritik komunitas terhadap birokrasi. Mengapa media dianggap menjadi sesuatu yang diperlukan dalam melakukan kritik oleh masyarakat? Kritik sendiri bukan hal yang biasa dalam budaya Jawa atau sesuatu yang mudah dilakukan dalam masyarakatnya, termasuk masyarakat di Timbul Harjo. Pertama, alasannya karena mereka merasa saling kenal atau punya hubungan yang dekat seperti tetangga, kawannya bapak, atau masih ada ikatan keluarga. Kita tahu cuma kita mau nyampein berita tuh, mau nyari informasi susah gitu kan? Sebenarnya nggak susah, cuma kan bertentangan lah. Teman baiknya bapakku, teman baiknya kakakku nanti takutnya mempengaruhi hubungan. Biasanya tak lempar ke teman, berita ini nih bagus disiarin untuk diangkat ke angkringan, mau nggak? Kalau mau tak curi-curiin kuping, cuman aku nggak berani terjun langsung kalau mau. Wawancara NN. Kedua, selain karena kedekatan personal, budaya Jawa menjadi halangan tersendiri karena ada nilai yang diyakini bahwa seseorang secara budaya tidak boleh mempermalukan atau menyinggung perasaan orang lain, walaupun orang itu memang salah. Menurut beberapa informan dalam budaya Jawa, ada istilah yang disebut ora ilok atau tidak pantas, dan termasuk di dalamnya masalah mengemukakan kesalahan orang lain.
Jadi nilai-nilai yang dikandung dalam budaya Jawa yang menjadi konteks keberadaan masyarakat Timbulharjo memang sangat menjaga perasaan orang lain walau harus memendam kekesalan. Seseorang sesepuh di Timbulharjo sebagai informan sempat mengemukakan pandangannya dalam kata-kata berikut. Saya akan bicara tentang perjudian. Perjudian tidak akan menguntungkan bagi siapa saja yang gigih. Belum ada orang gigih yang kaya karena perjudian. Akan tetapi karena di tempat itu ada orang yang lupa diri dan suka berjudi, maka saya merasa tak perlu untuk bilang tentang jeleknya judi. Wawancara JJ. Kalaupun terpaksa, informan itu juga menekankan bahwa dalam budaya Jawa cara untuk mengingatkan orang lain, walaupun dia salah, juga sangat penting dan tidak bisa begitu saja. Kita harus mampu menjaga perasaan orang tersebut seperti diungkapkannya berikut. Caranya mengingatkan orang lain harus hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan dengan diberi contoh-contoh seperti pertimbangan. Wawancara JJ. Situasi birokrasi harus dikritik, tetapi secara ikatan personal dan budaya sulit melakukannya karena keberadaan angkringan sebagai media menjadi penting. Artinya komunitas yang secara ikatan kolektif dan nilai-nilai budaya yang dianutnya sulit melakukan kritik secara langsung, maka mereka dapat menggunakan media sebagai perantaranya. Selain adanya situasi masyarakat yang perlu dikritisi dan perlunya angkringan menjadi medianya, keberadaan media komunitas menjadi satu pilihan karena menurut salah seorang informan hal itu juga tidak mungkin dilakukan media mainstream. Kita tidak bisa berharap tugas penyadaran akan diperankan oleh media mainstream karena wilayah mereka terlalu luas untuk berbicara detail. Kalau misalnya media lokal mungkin masih cukup kritis dan punya perhatian terhadap masalah-masalah hingga level kabupaten. Tapi kalau di bawah itu mereka tidak akan perhatikan sejauh itu, kecuali hal-hal yang memang luar biasa, misalnya dalam hal kualitas penyelewengan atau jumlahnya. Hal-hal yang biasa saja mungkin tidak bisa kita harapkan dari mereka. Wawancara NS. Fungsi kritik sebagai kontrol sosial tersebut kemudian ditegaskan angkringan dalam pengantar redaksi terbitan pertama buletinnya, yang menyatakan bahwa dia hadir untuk menumbuhkan kejelasan persoalan pengawasan atas kekuasaan dan saling pengertian. Yang menggerakkan media ini bukan uang atau kekuasaan, tapi didasari pada moral, sikap adil, dan niat baik. Angkringan. Gunjuk pada kutipan editorial di atas, tampak bahwa konflik juga masih merupakan sesuatu yang sangat dihindari, sehingga upaya untuk selalu menjaga hubungan antar individu dan antar kelompok menjadi hal utama termasuk dengan penguasa. Oleh karena itu, dalam editorial pertama angkringan yang juga menjiwai radio angkringan sebagai media pengembangannya diungkapkan melalui editorial itu bagaimana kepercayaan ditanamkan dalam kerangka etika, yaitu moral, keadilan, dan niat baik. Hal yang senada dengan harapan selalu menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat tercermin dari harapan seorang ibu setelah usainya pemilihan lurah. Di bagian akhir surat yang dikirimkannya ke angkringan dan kemudian dimuat, dia menuliskan, saya berharap untuk calon-calon yang tidak terpilih tetap menjadi teman dan jangan bermusuhan satu sama lain karena hal tersebut. Ibu Darso, Dusun Ngasem, Timbulharjo. 5. Keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan di radio angkringan yang hanya mengudara pada malam hari bukan tanpa hambatan. Di Timbulharjo, aktivitas perempuan seringkali masih ditekankan pada kegiatan domestik. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di sektor publik dan harus keluar malam hari masih sering dikonotasikan secara negatif. Kalau di tempatku tuh perempuan keluar malam tuh udah perempuan gitu kan, harusnya harusnya di rumah ngaji atau belajar masak atau gimana, jangan keluar malam. Wawancara NN. Oleh karena itu, kalaupun mau terlibat di angkringan menurut informan tersebut, awalnya terbatas hanya sebagai reporter berita pada siang hari. Akan tetapi karena informan pada siang hari kegiatannya tidak hanya kuliah tapi juga bekerja dan tidak bisa ditinggalkan, maka menjadi reporter pun sulit. Padahal menjadi penyiar malam hari juga tidak dimungkinkan. Seorang informan perempuan lain mengatakan bahwa pada awalnya kalaupun dia hadir saat siaran paling hanya sampai pukul 8. Padahal acaranya sampai pukul 11. Lama-kelamaan menurut salah seorang informan perempuan muncul keinginannya untuk mengubah image masyarakat bahwa perempuan yang keluar malam itu pasti nggak bener. Wawancara NN. Akhirnya informan menjelaskan pada orang tuanya tentang apa yang dilakukan dan apa keuntungan yang diperolehnya dari kegiatan di angkringan. Mbah tahu mbok nih, saya tuh di angkringan bukan untuk main-main, ngobrol-ngobrol sih iya dikit, bukan cuma mau istilahnya nongkrong, nggak ada gunanya istilahnya.
Aku tuh di situ belajar ngetik, belajar komputer, Mbok nih. Nggak tahu kan komputer itu apa, radio pernah dengerin nggak? Saya siaran itu apa di frekuensi ini loh, tapi tak cariin ya, ntar didengerin wawancara NN. Selain itu, informan juga menekankan kepada mereka keluarganya bahwa mereka dapat mengecek langsung kegiatannya melalui siaran radio yang mengudara di desa mereka. Selain itu, teman-teman atau personil angkringan lainnya kerap kali diajak bertandang ke rumahnya sehingga keluarganya tahu dan lebih mengenal mereka. Artinya keterlibatan perempuan tersebut di angkringan mau tidak mau tetap mempertimbangkan pendapat dan penilaian keluarganya. Tidak semua perempuan yang ingin terlibat di angkringan pada malam hari berhasil membujuk atau meyakinkan orang tuanya. Tetap ada perempuan yang akhirnya hanya menjadi reporter pencari berita pada siang hari, walaupun perempuan tersebut mengaku sangat ingin terlibat lebih jauh termasuk untuk melakukan pertemuan atau siaran di malam hari. Kalau jujur aku sih inginnya terjun lebih jauh lagi, tapi kan kalau dilihat dari waktunya, radio ini tuh mengudara mulai paling jam 7 atau jam 8. Sedangkan aku tuh habis maghrib gak boleh keluar rumah sama ibu, habis maghrib harus pulang kalau masku jam 9. Emang orang tua emang orang tua kayak gitu sih ya, coba harus di rumah. Wawancara AN. Selain menjelaskan apa yang dilakukan di angkringan, negosiasi juga harus dilakukan seseorang perempuan dengan keluarganya sehingga diizinkan. Informan mengemukakan bahwa dia juga memberikan pilihan lain yang akan diambil oleh informan apabila tetap tidak diizinkan aktif di angkringan. Pilihan yang ditawarkan menurut informan adalah pilihan yang pasti menurut orang tuanya lebih beresiko. Cara tersebut menurut informan cukup efektif karena akhirnya keterlibatannya di angkringan dianggap lebih baik. Kebetulan kan selain saya aktif di sini, saya kan juga aktif di organisasi pecinta alam juga. Nah, dari orang tua kan nggak setuju nih dari pecinta alam nih karena kan resikonya kan terlalu gede. Ya udah, terus saya kasih pilihan ke orang tua. Mir nih, saya nggak boleh keluar malam. Terlalu sering di angkringan nggak apa-apa, tak mengurung di rumah. Aku belajar masak, nyapu, nyuci, pokoknya tugas rumah tak beresin semua. Tapi kalau ada temen yang telepon atau SMS ngajak saya naik, contoh gunung, kapanpun jam berapapun saya akan langsung packing nih. Pastikan orang tua kan mikir daripada kelayapan di hutan, orang tua nggak tahu sama siapa, mending ya udah ke angkringan saja. Ortu kan tahu teman-teman angkringan karena sering main ke rumah silaturahmi. Wawancara NN. Ada pula tokoh perempuan lain yang menceritakan bahwa walaupun keluarganya mengizinkan atau tidak keberatan malam hari di siaran di angkringan, akan tetapi dia sempat menjadi gunjingan tetangga apabila pulang malam habis siaran. Dia tidak mempedulikan gunjingan tetangga dan tetap keluar malam untuk siaran. Lama-kelamaan menurut pengakuan informan, tetangganya tak lagi menggunjingkan apabila dia pulang malam sehabis siaran. Menurut informan tersebut, lama-lama mereka ngerti atau bosan barangkali. Atau juga mereka tahu kalau malam-malam aku pulang paling ya dari angkringan. Wawancara MYT. Melalui perjuangan seperti itu, akhirnya para perempuan itu terus dapat bertahan menjadi penyiar atau aktif di angkringan sampai sekitar jam pukul 11, paling tidak sekali dalam seminggu. Akan tetapi dalam sistem produksi, keterlibatan perempuan ini tidak banyak mewarnai teks yang diproduksi. Kalaupun ada, barangkali bukan hal yang secara sadar dirancang oleh para aktor perempuan yang terlibat. Setelah hal itu ditanyakan, menurut informan baru terpikirkan olehnya mengapa keberadaannya sebagai perempuan di angkringan tidak berusaha mengangkat masalah-masalah yang dialami perempuan di desanya hanya karena mereka perempuan. Informan tampaknya agak heran atau agak kecewa mengapa dirinya baru menyadari hal itu karena saat itu informan sempat terdiam sejenak dan kembali mengulang kalimat, "Iya ya, kok aku gak kepikiran ya." Wawancara NN. Kurang sadarnya pengelola perempuan tentang upaya menyebarluaskan isu-isu perempuan di angkringan tampaknya berdampak dengan kurangnya upaya untuk meningkatkan keterlibatan tokoh-tokoh perempuan di desa. Seorang informan yang merupakan tokoh PKK mengemukakan bahwa dia dan teman-temannya belum pernah mengisi acara di angkringan. Menurut tokoh tersebut, kemudian seandainya suatu hari diminta oleh angkringan, ya mau, tetapi selama ini belum diminta. Jadi tidak ada pikiran ke situ. Sebetulnya kesediaan masyarakat itu ada, masyarakat mau. Wawancara RB. Keterlibatan perempuan juga tak dapat dilepaskan dari konteks budaya yang mengonstruksi perempuan sebagai pihak yang lemah lembut. Pandangan yang terbentuk
Pandangan yang terbentuk dapat menjadi kekuatan yang disadari oleh kaum perempuan sendiri untuk mencapai tujuannya, termasuk ketika terlibat di angkringan. Pengalaman seorang aktor perempuan yang berhasil mengajak pamong terlibat ketika ditanya bagaimana cara dia membuat pamong akhirnya mau terlibat, maka aktor menjawab, ya tergantung bicaranya gitu. Mbak pakai suara yang lirih-lirih gitu, Mbak akhirnya dia mau juga mengisi acara kita. Wawancara MY. Selain itu, informan juga menambahkan upayanya dengan mengatakan, kalau ndak mas siapa toh yang bisa terlibat. Kemudian informan menambahkan penghargaannya pada status atau jabatan yang dimiliki lawan bicaranya dengan mengatakan, acara ini kan sesuai sekali dengan bidang yang mas tangani loh. Setelah dilakukan pendekatan tersebut, akhirnya pamong tersebut bersedia untuk terlibat dalam program talk show di angkringan. Menurut informan, memang untuk membangkitkan kesadaran berbagai pihak di desa agar mau berpartisipasi harus menggunakan berbagai cara, termasuk kedekatan hubungan personal. Kalau sudah terlibat, tentunya diharapkan akan muncul kesadarannya sendiri dengan hubungan yang sudah terbina. 6. Dari buletin ke radio, gagasan, keluhan, dan gugatan via angkringan. Media disadari fungsinya untuk mempengaruhi lebih banyak orang secara lebih cepat, akan tetapi dalam praktiknya, masalah kemampuan untuk mengelola media menjadi bagian yang cukup penting dalam mempertimbangkan jenis media yang akan digunakan. Hal itu terjadi ketika para pendiri angkringan mengawali pemikirannya. Ide awal sebenarnya adalah menjalah dinding. Kenapa? Karena di desa-desa sudah populer. Bukan sesuatu yang asing, tapi masalahnya majalah dinding bukanlah melalui pendekatan jurnalistik. Majalah dinding juga murah, namun mengembangkannya pun sulit. Belum lagi masalah birokrasi, masalah izin. Setiap kampung kan mempunyai penanggung jawab masing-masing. Wah, jadi rumit wawancara NSR. Dengan beberapa alasan di atas, pada awalnya memang mereka akan membuat majalah dinding. Akan tetapi akhirnya mereka memutuskan membuat buletin dengan beberapa pertimbangan. Buletin lebih mudah karena apabila membuat majalah dinding di setiap dusun maka harus melibatkan lebih banyak birokrasi, terutama dalam hal perizinan harus dilakukan pada semua birokrasi di setiap dusun atau kampung. Sementara itu, berkaitan dengan format dan sistem distribusi, para pendiri angkringan juga tidak mengabaikan pola komunikasi komunitasnya, sehingga tidak saja masalah format akan tetapi bagaimana media tersebut didistribusikan menjadi pertimbangan tersendiri. Selain perhitungan teknis dan ekonomis, juga hal lain yang dipertimbangkan adalah format dan distribusinya dengan memiliki sesuatu yang mudah dikenal masyarakat. Hal ini terungkap dalam ungkapan informan berikut. Format dan bentuk angkringan sendiri mengadopsi buletin Jumatan yang diterbitkan setiap hari Jumat. Selain karena pertimbangan efektif, murah, dan lebih mudah secara teknis, wawancara NSR. Berkaitan pilihan media yang dikembangkan, pengalaman pribadi aktor juga mempengaruhi pilihan tentang media yang ingin dibuat atau dikembangkan menjadi seperti terungkap di bawah ini. Kalau saya pribadi, pertimbangannya berdasarkan aktivitas saya sebelumnya di kampus. Waktu itu saya di kampus ada tabloid internal, jadi porsi informasinya lebih banyak berkutat di internal kampus. Jadi misalnya ada kebijakan rektor yang gak benar, kita bisa kritik di situ. Saya pribadi terinspirasi oleh itu. Kalau ada media kampus yang bisa kritis dengan rektorat, sebenarnya di kampung jika ada media yang dikelola warga, bisa juga kritis ke birokrasi. Wawancara NSR. Selain itu, awalnya buletin dipilih juga dengan pertimbangan mendasar, yaitu harus sesuai dengan kemampuan pengelola dan tujuan media untuk melakukan kritik. Akan tetapi perkembangan selanjutnya mengalami perubahan dengan beberapa pertimbangan pula, misalnya masalah SDM, akses khalayak terhadap media, dan partisipasi khalayak. Ketersediaan SDM, partisipasi warga, dan pilihan media. Setelah beberapa bulan buletin terbit, kemudian angkringan mengembangkan media komunitasnya dengan mendirikan radio angkringan. Alasan pertama mengapa kemudian angkringan mendirikan radio adalah dalam mempertimbangkan akses masyarakat terhadap media. Pengelolaan buletin ternyata sangat terkait dengan ketersediaan SDM. Keterbatasan SDM yang ada tidak memungkinkan pengelola melakukan pelayanan yang maksimal pada para pelanggan buletin. Selain produksi buletin yang tergantung masalah pendanaan, sirkulasinya juga sangat terbatas. Tidak semua dusun dapat dijangkau oleh distribusi buletin. Kami itu anak-anak muda, cuma satu dusun.
Tadinya sirkulasi buletinnya juga di sekitar dusun kami, tapi banyak dari dusun-dusun lain yang ingin berlangganan. Kami tidak mempunyai cukup orang untuk melayani itu semua karena bukan pekerjaan yang ringan di mana setiap minggu sekali ya kami harus pergi sekaligus mendistribusikan dan setiap bulan sekali kami menarik iurannya. Karena kami juga volunteer, kami kewalahan melayani itu. Wawancara NSR. Kedua, buletin sebagai media cetak yang mensyaratkan kemampuan membaca pada khalayaknya ternyata menghalangi sebagian warga masyarakat Timbul Harjo yang tidak bisa membaca untuk mengakses informan dari angkringan. Seperti diceritakan informan berikut ini, banyak juga yang tidak dapat mengakses buletin kita karena tidak bisa baca. Ada contoh menarik di mana seseorang yang berlangganan buletin tidak bisa baca sehingga minta dibacakan oleh cucunya. Ketika dia mau menulis, minta cucunya menulis. Wawancara NSR. Tuntutan yang disampaikan warga juga jadi salah satu faktor yang membuat cepat didirikannya radio. Menurut salah seorang informan lain, cucu yang sering dimintai tolong oleh kakeknya itu kemudian melapor ke teman-temannya angkringan. Kok gimana ya dia, kakeknya tidak bisa baca, bisa enggak ya untuk selain yang bisa baca. Hal itu kemudian memicu atau mendorong ide teman-teman untuk membuat radio lebih kuat. Wawancara SR. Selain itu, mengapa radio dipilih tampaknya juga terkait dengan keakraban masyarakat Timbul Harjo dengan radio. Berdasarkan observasi yang dilakukan, saya melihat radio menjadi benda yang relatif akrab dengan warga. Hampir di seluruh warung-warung angkringan diperdengarkan siaran radio, umumnya musik yang menemani pengunjung. Setelah subuh, saat suasana masih gelap dan saya berjalan-jalan di sekitar dusun tempat saya menginap, terdengar suara lagu-lagu yang diselingi suara penyiar dari radio yang terletak di bagian belakang rumah atau dapur sebuah rumah. Fenomena tersebut menggambarkan siaran radio bukan saja akrab, tapi sudah dapat menjadi salah satu penyerta aktivitas keseharian warga desa Timbul Harjo. Akses khalayak dan kedekatan media. Radio sebagai teknologi media bagi angkringan juga mampu mengatasi kesulitan di distribusi seperti yang terjadi di buletin. Akan tetapi masalah hatta studio juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan karena dengan radio diharapkan akses masyarakat tidak hanya sebagai pendengar, akan tetapi juga sebagai pengelola dan mengisi acara. Oleh karena itu, studio yang awalnya terletak di rumah orang tua salah seorang pengelola juga dianggap dapat mengurangi keterlibatan warga seperti yang diungkapkan salah seorang pengelola. Waktu itu masih di tempat Mas NS. Gak enak kalau cuma datang sendiri. Ya masih ogah-ogah gitu, ogah-ogahan terus sering diajak, ya masih gak enak. Masih di tempat orang. Kalau di tempat rumah pribadi kan kalau mau guyon sampai larut malam kan masih mikir, ibunya gimana gitu kan. Ya udah pindah ke sini jadi sering ke sini. Tadinya sih agak-agak gimana ya, agak ragu juga ikut-ikut aktif di angkringan. Wawancara NN. Sementara itu, bagi para pengurus atau pengelola yang juga sekaligus menjadi pengisi acara atau paling tidak memandu sebuah program, maka studio menjadi semacam markas tempat berkumpul. Setelah angkringan berkembang dan disadari keberadaannya oleh masyarakat, pihak desa menawarkan sebuah ruang di kompleks balai desa. Tawaran tersebut tidak begitu saja diterima karena Rumah Budaya Tembi yang dulu bernama Balai Rupa Tembi juga menawarkan tempat bagi angkringan. Terus teman-teman rembukan, gimana ada tempat di balai desa, mau di balai desa atau mau waktu itu di balai rupa ya. Balai budaya Rumah Tembi, Rumah Budaya Tembi sekarang balai rupa Tembi. Itu juga ngasih tempat. Gitu kan teman-teman juga lebih enak di balai desa karena kita memangnya awal itu semacam apa ya? Semacam ngasih kritik ke pemerintah desa. Habis itu ya udah di balai desa juga nggak apa-apa, yang penting kan lebih dekat dengan sumber informasi. Wawancara NN. Akhirnya angkringan pindah ke kompleks balai desa dengan pertimbangan tempat tersebut lebih bersifat netral dan tidak bersifat pribadi. Artinya para pengurus yang harus berkumpul dan melakukan kegiatan pada malam hari tidak perlu merasa sungkan dengan orang tua pemilik rumah. Keberadaan angkringan di kompleks balai desa dengan pertimbangan dapat lebih dekat dengan sumber informasi atau pihak yang ingin dikritisi. Selain pertimbangan untuk mendekati sumber informasi, keberadaan angkringan di kompleks balai desa menjadi strategi tersendiri, yaitu untuk menjadikan balai desa lebih akrab dengan masyarakat. Selama ini masih banyak warga masyarakat desa yang memandang kompleks balai desa sebagai tempat para elit desa baik formal maupun informal. Tak semua kalangan terbiasa dengan tempat itu, bahkan sebagian besar warga masyarakat sering merasa sungkan.
Kondisi ini diharapkan akan terkikis apabila radio angkringan bertempat di halaman kompleks balai desa tersebut. Oleh karena itu, radio angkringan melalui para penyiarnya juga tak putus-putus selalu mempersilahkan masyarakat untuk mengunjungi radionya atau mengisi acara di radio tersebut. Saat ini bukan saja anak-anak remaja yang sering berkunjung baik untuk mengisi acara atau sekedar ingin tahu, para orang tua yang sering mengisi acara di radio ini juga menjadikan angkringan tempat berkumpul setiap minggu, di antaranya Macopat dan Sulawatan. Hal ini sangat beralasan karena sebagai sebuah desa yang cukup luas mencakup 16 dusun, pemukiman warganya pun terpisah-pisah. Desa ini juga dipisahkan oleh dua jalan yang cukup besar dan ramai, yaitu Jalan Imogiri dan Jalan Parangtritis, sehingga tampak terpisah. Walau satu desa, mereka hanya kerap bertemu dengan warga satu kampung atau dusun saja. Selain menjadi tempat berkumpulnya warga desa informal, para pengelola juga secara rutin selalu menjadikan tari studio sebagai tempat untuk berkumpul dan mendiskusikan berbagai masalah yang terjadi di Timbuharjo. Walaupun begitu, untuk berpartisipasi masyarakat memang tidak terlalu bisa ditargetkan, dan itu dirasa tidak perlu. Menurut salah seorang informan yang terpenting saat ini, bagaimana yang sudah ada dimaksimalkan. Kita ini kan nggak maksud target-targetan ya untuk partisipasi masyarakat untuk kesini, kita nggak istilahnya ngoyo. Cuma kita itu ya yang jelas memfokuskan atau memaksimalkan orang yang ada di sini dulu. Mungkin tapi kita juga nggak apa istilahnya menutup kemungkinan kita itu ada istilahnya saling ngomong, itu kan semua mungkin mereka kan main ke sini terus tertarik ikut nimbrung di sini, ya kita terima dengan santai gitu aja. Wawancara AMR. Keterlibatan penyuluh pertanian, petugas kesehatan, puskesmas, dan pamong kelurahan dilakukan dalam bentuk talk show membahas isu yang sesuai dengan garapan masing-masing yang diundang. Acara yang diisi diantaranya kadang tani, kesehatan, kewirausahaan, dan informasi-informasi dari kelurahan atau pamong desa. Sejak November 2001, angkringan bekerja sama dengan sebuah organisasi warga yang ada di Timbuharjo untuk mengadakan kampanye pendidikan bagi keluarga miskin. Kampanye tersebut dilakukan dengan menggelar talk show dan iklan layanan masyarakat. Respon warga cukup antusias dan bantuan beasiswa pun mengalir dan kemudian disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan.